Halo teman-teman, gue Raymond Irianto, selamat datang di Tanya Bibit. Oke, seperti biasa hari ini kita akan coba jawab pertanyaan yang udah masuk dari teman-teman yang udah dikumpulin nih sama tim Tanya Bibit. Pertanyaan pertama datang dari Hilda di Bekasi. Kak, saya mau beli rumah 3 tahun lagi, tapi penghasilan cuma 5 juta per bulan. Possible nggak ya? Possible atau enggaknya mungkin kalau di tengah-tengah dapat warisan bisa nih. Ya, tapi sebenarnya kalau possible atau enggak itu kita balik lagi harus diukur lebih lanjut ke kemampuan keuangan kita. Tapi yang penting kalau misalnya mau beli rumah adalah perencanaannya. Misalnya mau beli rumahnya cash atau KPR. Terus mau beli rumahnya harga berapa. Dan mau beli rumahnya kapan nih, misalnya nih 3 tahun lagi, kira-kira itu hitung aja tuh, per bulannya kira-kira masuk nggak sih ke kita, gitu. Itu pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua, pengen nabung buat beli rumah, tapi nggak pernah berhasil. Di akhir bulan duit pasti udah tipis, jadi nggak bisa nabung. Kasih saran dong. Untuk pertanyaan ini, sebenarnya kalau kita cuma ngomong pengen, itu nggak cukup sih kalau buat mencapai suatu tujuan keuangan ya, karena balik lagi harus ada duitnya. Gitu, nomor satu harus ada uangnya. Nah, jadi mungkin kalau masalahnya adalah di akhir bulan udah habis gitu ya, berarti masalahnya ada di cash flow. Jadi cek lagi, apakah pengeluaran kita sekarang nih udah sebanding dengan pendapatan kita atau malah lebih besar sehingga kita nombok setiap bulan. Next ke pertanyaan nomor 3, kalau gaji 1,5 juta per bulan, nabung berapa? Nah, ini dari Mona di Karawaci. Oke, buat gaji 1,5 juta per bulan sebenarnya bukan berarti nggak bisa investasi. Pertama mungkin kamu harus lihat dulu nih untuk hidup sehari-hari cukup nggak. Kalau misalnya buat hidup sehari-hari aja masih kurang, mungkin fokusnya ke ningkatin skill dulu. Supaya kita bisa kerja dan juga dapat penghasilan lebih. Ya, bisa lewat seminar, workshop, dan juga yang lainnya. Ke pertanyaan selanjutnya, dana darurat enaknya berapa dan taruh di mana ya Kak? Kalau ngomong enaknya, sebenarnya paling enak itu unlimited. Ya, jadi ketika kita butuh kita tinggal ngambil gitu. Tapi kan nggak mungkin, makanya harus ada satu angka pastinya nih. Pertama mungkin hitung dulu pengeluarannya berapa, habis itu tentuin mau bikin dana daruratnya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Gitu, itu balik lagi ke kamu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Hera di Mampang. Kak, idealnya nabung itu berapa persen sih dari penghasilan? Nah, ini juga sama sih sebenarnya, kalau gue boleh jawab nggak ada standar ideal ya, karena keuangan setiap orang itu beda-beda. Jadi kamu harus tahu dulu buat cover kehidupan 1 bulan itu berapa. Nah, sisanya baru tuh dilihat kira-kira bisa dipakai buat nabung atau investasi atau enggak. Kalau misalnya kurang, ternyata habis aja nih cuman buat hidup sehari-hari, ya balik lagi ningkatin skill dulu supaya income-nya bertambah. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ajarin caranya jadi hemat dong Kak. Oke, mungkin kurangin beli boba, kurangin beli kopi, gitu ya, kurangin belanja online. Udah, itu aja dari gue. Terus penghasilan yang ideal untuk umur 24 tahun itu berapa sih Kak? Jangan pakai standar orang lain ke standar kita gitu ya. Kalau di masa pandemi gini kayaknya untuk bersyukur kalau kita masih punya pekerjaan dan penghasilan itu udah cukup deh. Next, gajiku kecil, kerjaannya banyak, mending bertahan atau resign Kak? Pertanyaannya agak aneh ya. Tapi kalau gue boleh jawab, karena gue takutnya kalau gue jawab resign, ntar beneran resign, gak ada kerjaan lagi gimana? Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya emang pengen resign, pastiin aja dana darurat cukup untuk bertahan beberapa bulan sambil kita bisa cari kerjaan lain. Oke, segitu dulu ya teman-teman, mudah-mudahan menjawab. Tapi kalau seperti biasa masih ada yang pengen ditanyain, isi di kolom komentar yuk. See you di Tanya Bibit selanjutnya.